pagi, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ahmad DS di Sarapan Pagi Kripto tanggal 27 Desember 2021. Ada apa dengan market kripto hari ini? Yuk kita bahas sama-sama. Pagi ini market kripto masih belum banyak bergerak ya, dengan kenaikan 24 jam masih di 0,88%. Sehingga kapitalisasi market kripto itu masih sebesar 2,39 triliun US dollar. Sedangkan Bitcoin dominan pagi ini di 40,21 atau turun sekitar 0,03%, dengan harga BTC terakhir adalah di 50.865 US dollar. Selama seminggu ini BTC sudah naik kira-kira 78% ya, dan masih di kisaran 50.000 sampai dengan 51.000. Kira-kira sampai akhir tahun masih belum ada kenaikan karena banyak investor yang menahan diri untuk melakukan aksi posisi ya. Jadi mereka masih menunggu wait and see. Sedangkan dari 10 koin dengan market cap terbesar di industri cryptocurrency, pagi ini terpantau ada 5 koin yang naik hijau, antara lain Polkadot, Luna, Solana, dan BTC sendiri. Kenaikan paling tinggi ada di Polkadot karena hari ini Polkadot melakukan lelang parachain yang kedua ya, dan itu mengakibatkan harganya loncat. Sedangkan koin-koin secara keseluruhan ada 10.000 koin yang beredaran, dan hari ini ranking 1 sampai dengan 10 pada jam 7.57 ya. Itu paling tinggi kenaikannya adalah Kusama atau KSM 10%, kemudian Cosmos atau Atom 8-9%, kemudian Polkadot 8%, Theta 8%, Phantom 8-10%, Kadena 8%, Mina 7%, Uniswap 7%, Near 7%, dan Oasis Network atau Atom di paling akhir yaitu dengan kenaikan 6%. Phantom atau FTN mengalami kenaikan karena Phantom membukukan sebagai koin token dengan total value lock terbesar, yang artinya para holder Phantom itu percaya dengan masa depannya Phantom, sehingga mau memegang Phantom lebih lama dan menyimpannya dalam mekanisme staking ya. Sedangkan Cosmos Atom ya itu naik karena memang masih ada event ya, jelang eventnya dia tanggal 31 Desember 2021. Demikian juga Sandbox ada event tanggal 31 Desember, dan juga ada Rift yang juga ada event tanggal 31 Desember. Sedangkan yang menarik pagi ini berita-beritanya adalah yang pertama ada pernyataan dari bilioner Ray Dalio. Ray Dalio ini adalah pemilik Breakwater Investment yang cukup besar di Amerika, yang mengatakan bahwa BTC adalah alternatif uang. Meski BTC tidak sendirian dan banyak alternatif uang lainnya, misalkan adalah NFT yang memang sedang happening, dan Ray Dalio bilang ingin membelinya ya. Namun Ray Dalio juga menggarisbawahi bahwa koin kripto tidak akan bisa melewati kapitalisasi market dari emas. Emas saat ini kapitalisasinya adalah 5 triliun US dollar, dan pagi ini kapitalisasi kripto adalah 2,3 US dollar ya. Dengan demikian dia bilang bahwa BTC itu bisa nyampe kapitalisasi 1 triliun US dollar sepertinya tidak mungkin ya. Itu kata Ray Dalio yang merupakan sentimen negatif. Sedangkan sentimen positif datang dari pernyataan Vitalik Buterin, founder Ethereum, yang mengatakan bahwa dia berjanji tahun 2022 Ethereum sudah akan full decentralization berbasis proof of stake dengan Ethereum 2.0. Tapi Vitalik Buterin lagi-lagi tidak menegaskan tanggal dan bulannya kapan.
Vitalik Buterin mengatakan itu pada forum komunitas Ethereum yang dilakukan kira-kira sebulan yang lalu ya. Berita yang ketiga datang dari Cardano, dari foundernya Charles Hoskinson yang mengatakan bahwa Cardano tahun 2022 akan melayani pendanaan di microfinance. Dia akan fokus ke sana karena smart contract platformnya yang bernama Plutus itu sudah dikembangkan lebih lanjut sehingga mampu melakukan transaksi DeFi peer-to-peer yang bagus ya. Hoskinson juga melaporkan mereka sedang bekerja sama dengan COTI Network (COTI) untuk mengembangkan stablecoin mereka sendiri. Demikian update market hari ini, hari Senin 27 Desember 2021. Salam berkah buat kalian semua. Thanks. Yes, inilah data dari coinmarketcap.com ya. Untuk hari ini yang seperti saya sampaikan itu pasarnya masih dingin-dingin ya. Kenaikannya cuma 0,39% dan global crypto market cap itu 2,38 triliun. Dengan dominasi Bitcoin masih di 40,14% dengan harga terakhir di kisaran 5.500-an dolar ya. Dan ini Bitcoinnya masih naik sedikit, kemudian Binance, Tether, Solana agak naik, Cardano-nya turun, XRP-nya naik, Terra Luna naik, Polkadot ini guys naik 8%, 10 koin dengan kapitalisasi terbesar paling tinggi kenaikannya adalah Polkadot ya. Uniswap naik 7%, Chainlink 5%, jadi ini sepertinya DeFi hari ini naik ya. Near Protocol juga naik 6% ya. Sudah langganan naik dia minggu ini. Cosmos yang akan ada event tanggal 31 juga naik. Stellar Lumen XLM juga naik. Decentraland Mana naik 4,11%. Ya karena mungkin ada sentimen ada yang invest di Roadblock ya. Kemarin beritanya apa ya lupa saya, tapi ada dia invest di Roadblock ya, beberapa brand fashion ya itu sudah membeli di Roadblock ya. Sandbox juga naik sedikit ya, setelah kemarin naik banyak sekali. Phantom naik banyak 8% karena dia sekali lagi dia adalah sekarang blockchain dengan ranking nomor 1 di total value lock. Ya, lengkapnya urutannya sebagai berikut. Ya, Theta ini tumben naik 12%, ini belum saya riset kenapa terjadi. Kusama, Oasis Network, Rus masih melanjutkan kenaikannya kemarin 10%, dan Cosmos, Phantom, Polkadot, Uniswap ya. Oke, kemudian Harmony One juga naik ya, Texos juga naik, PancakeSwap naik, Decentraland naik, Polygon naik ya. Penjelasan detailnya saya bahas setelah video ini ya. Thank you. Yang hangat sekali hari ini baru ditulis tanggal 26 Desember di Zcrypto tentang Polkadot itu punya auction kedua, lelang kedua untuk para chain-nya ya. Anda bisa lihat siapa yang berpartisipasi di sini ya. The second batch of Polkadot Parachain auction is now underway. 12 project will be verifying for available slot. Ada 12 proyek yang akan dilelang dan siapa yang menang akan dapat parachain-nya. Polkadot is keeping the process transparent and efficient with candle auction ya. Ya, ini setelah yang kemarin yang pertama itu di tanggal berapa ya? 14 atau 15 Desember ya.
Ya, ini ada 12 parachin yang ikut lelang, yaitu Ares Odyssey, Darwinia, Crash, Equilibrium, Litanry, Subgame Gamma, Composable Finance, Infinity Noodles, Coinversation, Centrifuge, dan Interlay ya. Ya, teman-teman bisa ikut mendanai dari proyek-proyek ini ya. Itu teman-teman bisa masuk ke fitur Binance, di situ ada parachin auction ya. Ya, itulah mengapa hari ini parachin langsung lompat harganya. Pagi ini saja sudah lompat ke 8%. Thank you. Ini pernyataan dari Charles Hoskinson tentang visi 2002-nya dari Cardano ya. Ya, di sini judulnya adalah Charles Hoskinson Vision 2022 for Cardano from Enhancing Bluetooth to Microfinance ya. Di sini dikatakan bahwa Charles Hoskinson itu pengen ya, goalnya itu adalah dia masuk ke microfinance ya. Terutama dia ngebayangin, di sini dikatakan dia ngebayangin kalau ada orang di Kenya sana yang butuh uang, lalu dia bisa menggunakan Cardano itu membantu dalam dia melakukan transaksi itu ya. Di sini dikatakan. My goal for second half of 2022 is to figure out how to pull all the pieces together to get end-to-end microfinance transaction on Cardano, so that a for real person in Kenya or somewhere with a blockchain-based identity and credit score, stablecoin on the other side, Cardano is the settlement rail. Peer-to-peer, person-to-person, click a button, loan goes to them, they pay it back, it goes to the other side. Jadi dia pengennya orang itu kalau bisa meminjam di Cardano dengan gampang, dia bisa login, kemudian bisa ngeklik untuk dapat kreditnya, lalu kemudian dia bisa membayarnya kembali, ya seperti itu. Dan menurut dia perannya microfinance itu dia akan fokus lebih banyak ke Afrika ya. One thing it certainly come across for his statement that Africa plays a vital role in Hoskinson vision for the next years. Jadi microfinance-nya mungkin dia akan diarahkan ke daerah-daerah Afrika, negara-negara Afrika ya. Ini terjadi karena juga smart contract-nya Bluetooth itu sudah improve dan bisa memfasilitasi visi itu. When you look at things like enhancing Bluetooth, there is already 3 Cardano improvement proposal as a result of the work we have done with developer that need to come in. We have pipelining that need to come in, input endorser that need to come in. Peer-to-peer is currently being tested with the stick pool operator on the testnet, and there is a lot of stuff happening there. Jadi katanya banyak sekali improvement yang akan dia lakukan ya. Dan terakhir Cardano Hoskinson mengatakan bahwa dia nge-tweet ya dan kasih update bahwa Cardano itu sedang bekerja sama dengan Cotin Network ya untuk mengembangkan stablecoin mereka sendiri. Apakah ini berita menarik guys? Dari artikel yang memuat pernyataan tentang Vitalik Buterin ketika dia bicara di Argentina dan mengatakan bahwa decentralization full dari Ethereum Proof of Stake akan dijanjikan tahun 2022. Ya, dia di atas dia memuji tentang orang Argentina, di mana dikatakan bahwa Argentina itu low state capacity but very high people capacity ya. Katanya demikian. Kemudian Vitalik Buterin juga mengatakan new roadmap-nya dari Ethereum yang dia sebut the merge, the third, the fourth, the purge, and the slurred ya. Ini pernyataan bisa Anda lihat di Twitternya Vitalik Buterin.
Secara umum Vitalik Buterin mengatakan tentang perbaikan. Dia mengatakan bahwa blockchain Ethereum punya beberapa masalah, tapi di kami itu banyak orang yang mencoba memecahkannya. Sebagai contoh, ia berjanji Ethereum akan memfinalisasi proof of stake konsensus mekanismenya yang bisa full sentralisasi ya. Makanya dia kemudian meminta para developernya untuk menantang developernya untuk melakukan 2022 itu adalah visi dari dia untuk Ethereum bisa desentralisasi dan bisa digunakan ya. Let's do it, kata dia. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang desentralisasi Ethereum seperti apa. Dia bilang bahwa Ethereum itu akan semakin desentralisasi dari waktu ke waktu. Bahkan bisa dikatakan dari value desentralisasi itu melebihi nilai uang, katanya dia. Ya, ini yang bahasan-bahasan lain yang tidak terlalu penting. Dia juga bicara tentang NFT. Ya, sejauh itu penampilan Vitalik Buterin di forum Argentina Ethereum Community itu sangat menarik dan sangat menyita perhatian. Bahkan apa yang dikenakan oleh Vitalik Buterin itu dibahas oleh seorang komentator atau selebgram fashion ya, apa yang dipakai oleh Vitalik itu ya. Thank you.